Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pembahasan tentang latihan soal yang udah dikasih di 2 pertemuan sebelumnya ya. Boleh sambil dilihat lagi catatan yang udah atau tugas yang udah kalian bikin. Kalau misalkan ada yang salah sambil dikoreksi dan sambil dicatat lagi. Kita langsung aja ke nomor 1 ya. Ini pembahasan tentang ukuran letak data tunggal. Kuartil bawah Q1 dari data berikut adalah, dan di sini ada tambahan untuk mencari Q2 juga. Berarti kan yang pertama kali dilakukan adalah mengurutkan, ya kan? Kita urutin dulu nih dari yang paling kecil. 12, terus 12 dulu. Terus udah 12, yang kecil lagi 15 ya. 15 terus 19. 12, 15, 19, 21, 25, 26, terus 32, 37, 32, 37, terakhir 40, 43 dan 45. Oh, ada yang kelewat nih satu. 34 berarti harusnya di sini. 34 dulu baru 37. Ya, kita langsung yang ditanya Q1. Berarti rumus Q1 kemarin masih ingat? Q1 itu rumusnya 1/4 dikalikan N plus 1 kan. N ada berapa banyak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti N plus 1 artinya 12 tambah 1, 13. 13/4, atau kalau misalkan dihitung 13/4 itu 3,5 ya, kalau nggak salah. 13 bagi 4, 13 bagi 4 3,25. 3,25 berarti data ke 3,25. Data ketiganya itu kan adalah 19, terus ditambah dengan 0,25 dari selisih 19 dengan bilangan berikutnya, yaitu 21. 21 dikurang 19 kan 2 ya. 0,25 dikali 2 itu 0,5, berarti 19,5. Di opsi nggak ada jawabannya, boleh nggak dibuletin kalau misalkan ketemu soal begini? Sebenarnya boleh aja, berarti kalau dibulatkan dia menjadi 20 jawabannya. Paham ya? Untuk Q2, berarti Q2 caranya sama. Q2 kan berarti 1/2 ya, Q2. 1/2 dikali 13, berarti kan data ke 6,5. 6,5 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26. Data ke 26, data yang 26 ditambah dengan kan 6,5, berarti 0,5 dari selisih data sama yang selanjutnya. 26 dikurang 32 berapa? 6 ya. Berarti 0,5 dikali 6 sama aja kayak setengah kali 6, 3. Berarti 26 tambah 3 sama dengan 29. Selesai. Yang nomor 2 kita urutin juga dari yang paling kecil, berarti 7, 8, 9, 10 nya ada 3, 10, 11 nya ada 2, 11,
12 nya ada 2, 12, 13 nya ada 2, terakhir 14 dan 18. Yuk kita cari Q3. Q3 kan berarti rumusnya adalah Q3 3/4 N plus 1 ya. N nya berapa nih? Dihitung dulu. Angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tambah 1 berarti 15. Berarti data ke 3 kali 15 itu 45 dibagi dengan 4. 45 bagi 4 11,25. Data ke 11,25. Angka ke 11 yuk. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 ya. Berarti datanya 13 ditambah 0,25 dikalikan dengan ada berapa nih 13 sama 13 selanjutnya. Oh berarti 0. Jadi jawabannya hanya 13 aja ya. Selesai deh. Jadi 20. Kalau nyari Q2 nya caranya sama kayak tadi, tinggal Q2 berarti kan 1/2 dikali 15 berarti data ke 7,5 ya. Ke 7,5 1 2 3 4 5 6 7 7,5. Ini kan data ke-7 terus sama 0,5 sama data selanjutnya itu selisihnya 0, berarti jawabannya Q2 nya itu tetap 11. Karena kan data ke-7 ditambah 0,5 dikali selisih data, sedangkan ini antara 11 sama 11 nggak ada selisihnya. Lanjut kita ke nilai desil kelima. Sama, ini belum berurutan, kita urutin dulu dari yang paling kecil 4,9, terus 5,4, 5,9, 6,3, 6,0 dulu, 6,0, 6,3, 6,9, 7,0, 7,2, ada yang kelewat lagi 6,7. 6,7 dulu baru 6,9, 7,0, 7,2, 7,5. Yang ditanyakan desil kelima berarti 5/10 dikali N plus 1. N nya berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 11 ya. Udah deh, 5 kali 11 55, 55 bagi 10 berarti 5,5. Data ke 5,5. Data kelimanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,3 ditambah 0,5 dikali selisih antara 6,3 dengan yang selanjutnya 6,7. Selisihnya 6,3 dikurang 6,7 itu 0,4 ya. 0,5 dikali 0,4 itu adalah 0,20 atau 0,2. Berarti jawabannya 6,3 ditambah 0,2 sama dengan 6,5. Yang C. Terus ini persentil ke 45. Datanya belum diurutkan, sama kita urutkan dulu. 7 7, 8, 9, 10 nya ada 3,
11-nya ada 2, 12-nya ada 2, 13-nya ada 2, 14, 15, 18. Persentil ke 45, berarti 45 per 100 dikali N plus 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti 15, 18, 1, 16. 45 dikali 16 dibagi 100. Bisa dicek kalkulator. 720 dibagi 100. 7,2. Nah, ini data ke 7,2. Cek data ke 7 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu adalah 11 ditambah 0,2 sama selisih data berikutnya. 11 kurang 11 itu 0. Berarti jawabannya hanya 11 yang B. Paham ya? Sampai sini semoga dipahami. Kita lanjut ke pertemuan yang selanjutnya tentang ukuran letak data kelompok. Yang ini soalnya. Tabel berikut merupakan ukuran berat paket pos dalam suatu pengiriman melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hitunglah nilai dari median kuartil bawah dan kuartil atas. Kita cari dari yang median dulu, boleh. Median itu rumusnya masih ingat Q2, ya kan? Q2 itu 1 per 2 N. Nah, kalau data kelompok nggak usah pakai N plus 1. 1 per 2. Nah, N nya berapa nih? Yuk kita hitung. 6 tambah 8. Ini F-kum ya. Kita bikin di sini baru 6 dulu, terus baru bawahnya 6 tambah 8 14 tambah 19 33 tambah 28 61 tambah 37 itu 98 tambah 12 itu adalah 110 tambah 10 120. Ini dia N-nya. N-nya 120. Setengah dikali 120 sama dengan 60. Data ke-60, di mana letaknya data ke-60? Data ke-60 memiliki letak di sini. Ya kan? Boleh tandain Q2. Berarti di sini kita punya tepi bawah. Kita butuh tepi bawahnya 26 dikurang 0,5 25,5. Terus kita F-kum kelas yang sebelumnya. Kelas di atas 61 33. F kecilnya frekuensi sebelahnya 61 yaitu 28 ya. Dan interval atau kelas dari 26 ke 30 itu ada 5 angka ya. 26, 27, 28, 29, 30. Kita lanjut, boleh ditulisnya di sini aja enggak? Boleh. Q2, rumusnya ingat, tepi bawah ditambah setengah N dikurang FK per F kecil dikalikan C. Tepi bawahnya 25,5 ditambah setengah N nya tadi 60 dikurang FK nya 33 per F nya itu adalah 28 dikali 5. Kita hitung menggunakan kalkulator. 60 dikurang 33 60 dikurang 33 dikali 5 dibagi 28 4,82 ditambah 4,82. Jawabannya 30,32. Kalau ada beda-beda sedikit angka koma nggak apa-apa ya, karena koma itu biasanya bisa dibulatkan. Lanjut, itu Q2. Gimana kalau mencari kuartil bawah? Ingat nggak kuartil bawah itu Q1 atau Q3? Kalau misalkan suka lupa nih kuartil bawah itu yang mana ya, Q1 atau Q3? Kalian pahami konsep bola masuk ke dalam kantong. Nah, ibaratnya bola pertama yang masuk ke dalam kantong itu adalah Q1. Ini bola keduanya itu Q2, bola terakhir masuk ke dalam Q3. Lihat urutannya, berarti bola paling bawah atau kuartil bawah itu selalu Q1. Ya udah, berarti ini kita langsung cari Q1-nya. Q1 tuh rumusnya 1/4 N. Berarti 1/4
dikali 120 sama dengan 30. Data ke 30, yuk kita lihat. Berarti ini hapus dulu deh. Data ke 30, nah letaknya ada di sini ya kan, 33 ini Q1. Berarti tepi bawahnya kita punya 20,5. Tepi bawahnya 21 kurang 0,5, 20,5. Terus F kumnya yang di atasnya 33 berapa? Yang di atasnya 33 tadi 14, frekuensi kecilnya 19. 14 frekuensi kecilnya 19. Ya, kita lanjut. Bener ya? Berarti Q1 sama dengan tepi bawah 20,5 ditambah 1/4 N 30 dikurang F kumnya 14 per F kecilnya 19 dikali intervalnya sama 5. 30 kurang 14 16 kali 5 80 dibagi 19 4,2 20,5 ditambah 4,2 berarti jawabannya 24,7. Terakhir kita disuruh mencari Q3. Q3 rumusnya ingat 3/4 dikalikan N. N nya tadi adalah 120, berarti 3/4 dikali 120. 120 bagi 4 itu 30, 30 kali 3 90. Data ke 90 kita cek ada di mana. Data ke 90 ada di sini. Sini ya. Ini Q3. Berarti kita punya F kumnya atasnya 61, tapi bawahnya 30,5. F kecilnya 37. F kumnya 31, F kecilnya 37, bener nggak ya tadi? Sama TB nya itu berapa tadi? F kumnya di atasnya 98, 61, kok 31 sih? 61, terus sama TB nya 31 dikurang 0,5, 30,5. 31 kurang 0,5 30,5. Nah ini tadi 61. Ini tadi 61 ya. Yuk kita hitung Q3 nya. Berarti Q3 sama dengan TB 30,5 ditambah 3/4 N. 3/4 N itu adalah 90 dikurang F kumnya 61 per F kecilnya 37 dikali 5. 90 kurang 61 itu 29. 29 kali 5 145 dibagi 37 3,9. 30,5 ditambah 3,9 34,4. Selesai. Nah, itu pembahasan tentang ukuran letak data kelompok, mencari Q1, Q2, dan Q3. Kalau misalkan nanti ada soal mencari desil atau persentil, bedanya hanya kalau desil itu N/10, terus tergantung desilnya desil keberapa. Kalau misalkan yang tanya desil ke-7 berarti 7N/10. Kalau persentil juga sama, misalkan persentil ke-60 berarti 60N/10 atau 60/10 dikali N, sama aja.
Ya, sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Semoga materinya mudah dipahami. Mohon maaf bila terjadi kesalahan penjelasan maupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.